Sampai kapan, sampai kapan kau terus mencari yang kau anggap berarti, tak peduli kata orang lain. Untuk apa kau terus sesali apa yang telah terjadi, tak sadari indah hidup ini. Mungkin aku tak mengerti apa yang telah kau alami, namun kau takkan sendiri. Dengarkanlah, we are one, children of human race. In your heart, love each other and care. Satu hal yang pasti, kau sangat berarti. Selamat pagi. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Soti Hotu Namo Buddhaya. Bagi para umat yang masih berada di bawah, bisa langsung menaiki ruangan Dhammasala karena puja bakti akan kita segera mulai. Marilah kita membacakan nama Karapata, bisa dibuka halaman 23. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami.
Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Yamahang komayang Bhagawantang Sarananggata Yuno Bhagawasata Yasaca mayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi sakarehitang Bhagawantang Sasadamang Sasawaka Sanggang Abhipujayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubakanamakarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang Saranagama patang Banamase. Budang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Handamayang Pancasika pada patang Banamase. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Handamayang Buddha Nusantinayang Karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawati.
Handamayang Dhammanusantinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang weditapu vinyuhi ti handamayang sanghanusandinayang karomase supatipano bhagavato sawaka sangho Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang catari purisa yugani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho ahuneo pahuneo dakineo Anjali Karanio Anutarang punya ketang lokasa ti handamayang saca kirya katayo panamase nati me saranang anyang Buddho me saranang warang etena saccawacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena saccawacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena saccawacena sotite hotu sabada handamayang manggala sutang banamase ewame sutang ekang samayang bagawa sawatiyang wiharati jetawani anata pindikasa arami atako anyatara dewata abhikantaya ratia abhikantawana kewala kapang cetawanang obasetwa Yena bhagavatenupasan kami upasan kami twa bhagawantang abhiwadetwa ekamantang atasi ekamantang titako sadewata Bhagawantang kataya ajabasi
Bahu dewa manusaca manggalani acintayung akan kaman nasotanang bruhi manggalamutamang asewana cabalanang panditanang casewanang puja pujaniyanang eta manggalamutamang patirupa desa wasuca pube cakata punyata atas sama panidica eta manggalamutamang bahu sacanca si panca winayo susikito subasita caya waca eta manggalamutamang mata pitu upatanang puta darasa sanggaho anak kula cakamanta eta manggalamutamang dananca damacariyaca natakananca sanggaho anawajanika eta manggalamutamang arati wirati papa majapanya casanyamo apa mado cadamesu eta manggalamutamang garawo caniwato ca santuti cakatanyuta kalena dhamma sawanang eta manggalamutamang kanti casoa casata samanan dasanang kalena dhamma sakaca eta manggalamutamang tapoca brahmacarianca Arya sacana dasanang nibbana saca kiriyaca eta manggalamutamang putasaloka damehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang eta manggalamutamang eta disanikatwana sabatama sabata sotingga canti tante sang manggalamutamman ti. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi sejenak dengan objek yang sering kita gunakan. Ambil posisi duduk yang enak, badan dirilekskan. Meditasi kita akan lakukan selama 5-10 menit. Meditasi bisa dimulai.
Meditasi dapat kita akhiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setelah melakukan pembacaan parita, bermeditasi, marilah kita mendengarkan sharing Dhamma yang akan dibawakan oleh Saudara Yuvander dengan topik Discovered Truth. Kepada Saudara Yuvan, dipersilakan. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat pagi, Sotiotu, Namo Buddhaya. Salam kenal, nama saya Yuvander. Sebenarnya udah lumayan lama sih umat di Samagiwirya, tapi baru hari-hari ini muncul ya. Hari ini topiknya adalah tentang kebenaran di Buddhisme. Sebenarnya ada dua kebenaran di Buddhisme, yaitu kebenaran universal dan kebenaran konvensional. Tapi yang lebih umum dibahas biasanya adalah kebenaran konvensional. Jadi mungkin kita mulai dari kebenaran universal dulu, karena lebih sebenarnya umum sih, tapi lebih penjelasannya lebih berat, bisa diomongkan begitu. Jadi mungkin semuanya udah tahu ya, anicca, dukkha, dan anatta. Tapi sebenarnya semuanya itu permulaannya adalah dari anicca. Perumpamaannya bisa dilihat dari sebuah sungai. Kalau dari jauh dilihat sungai kan kayak sebatas kayak sebuah garis yang lurus gitu ya. Bila tidak dilihat dengan jelas, air di sungai tersebut seperti tidak berubah. Tapi bila dilihat lebih dekat, bisa disadari bahwa di suatu titik di sungai tersebut sebenarnya tiap sepersekian detiknya ternyata ada perubahan, yaitu molekul air di suatu suatu titik tersebut sebenarnya terus berubah tiap detiknya, atau sepersekian detik bahkan. Setelah itu, kalau dilihat dengan lebih jelas lagi, molekul-molekul air yang sebenarnya di suatu titik, satu tetes air tersebut juga berubah setiap sepersekian detiknya juga. Dan ini juga bisa ditelusuri lebih lanjut bila kita melihat dalam level molekular ataupun partikular. Sebenarnya air itu kan H2O ya, molekul hidrogen sama oksigen. Dan bila dilihat dari situnya sendiri, karena perubahan sebuah molekul yang stabil seperti air bisa dianggap tidak berubah, tapi sebenarnya bila dihitung dalam jutaan tahun ataupun lebih dari itu, sebenarnya juga bisa berubah. Karena semua molekul meskipun stabil mengalami sesuatu yang namanya peluruhan molekular, yaitu perubahan sebuah molekul menjadi molekul yang lebih stabil lah ya, istilahnya. Jadi sebenarnya semua itu yang ada beberapa elemen-elemen seperti uranium atau beberapa molekular radioaktif
yang sebenarnya itu bisa dilihat dengan jelas perubahannya melalui peluruhan ini, tapi beberapa molekul ataupun elemen-elemen yang lain tidak bisa dilihat karena perubahan ini sangat lama. Setelah itu lebih dalam lagi dalam level partikular, sebuah elemen kan terbuat dari nukleus yang ada neutron dan protonnya dan juga ada elektronnya kan. Dan elektron ini diketahui melingkari nukleus dan berubah tempat setiap waktu. Jadi sebenarnya dalam level partikular pun ini perubahan tempat elektron di sekitar nukleus ini juga merupakan sebuah perubahan. Kami juga bisa melihat dari level-level yang lebih dalam, kuantum atau apapun, tapi intinya bukan di situ. Intinya adalah semua benda apapun dan formasi atau bentukan apapun yang ada di alam semesta ini mengalami perubahan. Dan perubahan ini ketidakkekalan atau ketidakpastian ini disebut anicca dalam Buddhisme. Anicca ini sebenarnya dasar dari 3 kebenaran universal, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Dan anicca ini perlu dipahami dengan baik dan benar dengan kebijaksanaan yang juga dilatih karena ini adalah dasar dari semua kebenaran universal. Jadi misalnya anicca bisa kalau di contoh yang asli adalah misalnya gelas air putih ini deh. Di saat pertama kali gelas atau botol minum ini dibuat, sebenarnya sudah mengalami perubahan. Di situ juga sudah mengalami kerusakan, tapi kita tidak bisa melihat dengan kasat mata karena tidak jelas dan tidak bisa disadari dengan itu saja. Tapi sebenarnya meskipun kita mau menjaga botol minum ini, ataupun barang apapun, formasi apapun, emosi apapun, bentukan apapun yang ada di alam semesta ini, meskipun kita coba untuk merawatnya dengan baik, kita hanya bisa memperlambat proses perubahan ini karena semuanya berkarakteristik anicca, yaitu ketidakpastian dan ketidakkekalan. Maka dari itu, sebenarnya kita harus melihat semua bentukan atau formasi apapun yang ada di alam semesta ini dengan karakteristik anicca ini, yaitu saat sesuatu telah dibentuk atau misalnya manusia telah dilahirkan, sebenarnya sudah mengalami perubahan. Dalam konteks manusia, sebenarnya kita sejak lahir sudah dicangkram dengan sakit dan kematian, dan kita sudah mengalami sakit atau kematian itu saat kita lahir. Karena badan jasmani kita juga berkarakteristik anicca. Maka dari itu menyadari bahwa semuanya berkarakteristik anicca, yaitu sudah mengalami perubahan dari pembentukan pertama ini, kita bisa lanjut ke karakteristik selanjutnya, yaitu dukkha. Pada umumnya dukkha dikenal sebagai, maksudnya pada awamnya dukkha diartikan sebagai penderitaan. Ini ya nggak benar juga nggak salah, karena sebenarnya dukkha artinya adalah ketidakmampuan untuk bertahan, dan juga bisa diartikan sebagai penderitaan. Arti dari kata ini sebenarnya juga berawal dari anicca, yaitu ketidakpastian dan ketidakkekalan, karena semua bentukan formasi di alam semesta ini yang sebenarnya tidak kekal, tidak bisa bertahan ataupun tidak bisa ditahan. Jadi seperti contoh yang tadi, walaupun kita merawat badan atau merawat
apapun yang kita miliki dengan baik dan dengan kesadaran dan dengan sangat-sangat baik, seperti mungkin ditaruh di tempat yang aman atau biar nggak jatuh atau biar tidak rusak. Kita tidak bisa menahan perubahan ini karena satu hari pasti akan hancur, maupun itu disenggol oleh orang lain atau didorong oleh misalnya peliharaan kita. Barang-barang apapun pasti akan hancur, dan di konteks manusia kita akan pasti sakit ataupun meninggal pada waktunya. Jadi ini dia bisa semua perubahan atau kerusakan, kehilangan emosi-emosi, sensasi-sensasi yang naik dan turun, kita tidak bisa menahannya karena berkarakteristik anicca dan dukkha, tidak mampu ditahan dan tidak kekal. Jadi tidaklah bijaksana untuk kita melekat dan mencoba melekat dan memegang barang-barang ataupun formasi emosi yang kita punyai, karena karakteristik ketidakkekalan dan ketidakmampu untuk bertahan ini adalah sebuah kebenaran dan karakteristik yang tidak bisa berubah. Jadi kalau kita melekat kepada formasi yang berkarakteristik dukkha ini, kita akan menimbulkan penderitaan di dalam diri kita sendiri. Maka dari itu, menyadari bahwa semuanya anicca dan dukkha, melepas keterikatan emosi dan kemelekatan kita kepada semua yang kita miliki ataupun tidak miliki, dan terutama yang kita miliki, karena biasanya kita sebagai manusia tidak terlalu mengurus barang-barang yang tidak kita miliki. Misalnya kalau botol minum ini adalah botol minum saya, sebenarnya orang-orang lain tidak betapa kayak kasarnya nggak ngurus itu sama botol minum saya karena bukan punya mereka. Maka dari itu, bila kita memaksa untuk menahan sesuatu yang akan pergi pada waktunya, ini akan menimbulkan penderitaan yang tidak bisa kita hindari. Lalu setelah anicca dukkha, datanglah anatta. Anatta artinya adalah tiada inti. Tadi kan kita melihat sebuah sungai, lalu sampai dalam lagi sampai level partikular. Sebenarnya manusia dulu sebelum mungkin di tahun 90-an itu belum ada yang namanya level kuantum ya, yang di bawahnya elektron, proton, dan neutron. Jadi ini dalam waktu itu kita tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih kecil, lebih dasar dari sebuah atom. Tapi setelah penemuan kuantum ini kita menyadari bahwa ada sesuatu lagi yang di bawah atom, yaitu ya namanya quarks, ada atas dan turun. Tapi sebenarnya apakah ini tetap sebuah inti dari alam semesta ini? Tidak juga, karena mungkin kita belum menemukan level-level di bawah kuantum karena teknologi belum menyampai di level itu. Dari anatta itu membuat kita paham bahwa segala sesuatu, formasi apapun yang dibentuk di alam semesta ini sebenarnya tidak ada intinya, karena misalnya sebuah sapi deh. Sebuah sapi itu, yang sapi itu mananya gitu? Apakah otaknya atau badannya? Dan otak itu kan sebenarnya adalah sel-sel, kumpulan dari sel-sel di dalam tubuh kita yang mana dibuat dari organel-organel lebih kecil lagi, dan sebenarnya organel-organel ini juga terbuat dari kumpulan-kumpulan molekul yang satuannya elemen dan satuannya lagi proton, neutron, elektron, dan di atas seterusnya. Jadi kita mencari inti itu sebenarnya tidak ada intinya, karena kita bisa terus menemukan sesuatu yang di bawah dasar yang kita mengerti di saat ini,
yaitu buktinya sebelumnya tidak ada level kuantum, dan sekarang ada level kuantum. Nanti mungkin di masa depan nggak tahu berapa 100 tahun atau beberapa tahun lagi, saat teknologi sudah maju lagi dengan pesat, mungkin kita bisa menemukan level-level di bawah kuantum ini, dan kita akan terus mencari apa sih intinya dari semua bentukan yang kita bisa lihat di dunia ini. Dan jawabannya adalah tidak ada inti, karena Anata menjelaskan bahwa tidak segala formasi tiada intinya, karena kita sebenarnya terbuat dari barang-barang atau sesuatu yang sangat kecil dan sangat mendasar. Mungkin kita tidak akan menemukannya dalam masa manusia ini, karena mungkin manusia akan punah sebelum kita menemukan inti dari bentukan formasi alam semesta ini. Jadi anicca, dukkha, anatta, ketidakpastian, ketidakmampuan untuk bertahan, dan ketiadaintian dari semua formasi di alam semesta ini dengan pengertian yang sangat dalam, dan menyadari bahwa semuanya itu berkarakteristik, 3 karakteristik tersebut membantu kita untuk melepaskan kemelekatan kepada semua yang kita miliki ataupun semua yang kita akan miliki. Dan sebenarnya kalau mau dibuat bingung lagi, kan kita tidak ada inti sebenarnya. Jadi kita memiliki sesuatu barang itu sama kayak sesuatu yang tiada inti memiliki, dalam tanda kutip, sesuatu yang juga tiada intinya. Jadi seperti kepalsuan atau ilusi yang kita alami atau kita sedang lihat dalam semasa kehidupan kita. Jadi sebenarnya emosi ataupun sensasi-sensasi yang kita rasakan melalui semua indera kita itu adalah bisa dibilang sebuah kepalsuan, karena semuanya ternyata itu adalah sebuah proses, sebuah ciri-ciri dari proses perubahan. Jadi kita untuk melatih ini kita harus merenungkan dalam meditasi ataupun di sehari-hari kita. Misalnya kita memiliki sebuah gelas, paling gampangnya lah. Kita harus melihat gelas ini sebagai sesuatu yang berproses, bukan oh ini gelas, karena sebenarnya gelas itu kan kita yang namakan gitu ya, bukan formasi yang asli, karena kita manusia bersepakat bahwa oh ini yang namanya gelas, ini yang namanya kursi, ini yang namanya meja gitu. Jadi kita harus melihat segala sesuatu dengan apa adanya, yaitu karakteristik anicca, dukkha, dan anatta. Karena ini adalah kebenaran yang ditemukan oleh Sang Buddha. Tema hari ini namanya Discovered Truth, karena kebenaran ini sebenarnya sudah ada sebelum Sang Buddha lahir, atau ya jauh sebelum Sang Buddha lahir. Dan Sang Buddha melalui penerangan sempurnanya menemukan kebenaran ini yang tidak akan berubah meskipun zaman atau dunia akan berubah, karena semua yang ada sekali lagi semua yang ada di alam semesta ini berciri-ciri hanya 3 ini, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Dan melatih kesadaran melalui mungkin meditasi disertai renungan anicca, dukkha, dan anatta membantu kita untuk menghilangkan penderitaan yang timbul dari kemelekatan yang sebenarnya palsu, karena yang kita lekati ini sebenarnya tidak ada. Emosi itu kan kalau kita mencap diri kita sendiri, oh saya sekarang sedang bahagia, sekarang saya sedang sedih, ya apapun lah, emosi apapun, itu sebenarnya juga palsu, karena emosi itu sendiri adalah tidak pasti gitu. Jadi sebaiknya saat kita merasakan sensasi atau emosi apapun, maupun waktu meditasi atau waktu ya kita di sehari-hari kita, hanya
mengingatkan diri kita sendiri dan menyadari bahwa ini adalah ketidakpastian dan pasti akan berubah gitu, pasti akan hilang dan mungkin emosi lain bisa timbul atau tidak. Nah itu juga ketidakpastian lagi. Di saat meditasi kita bisa mempraktikkan ini dengan misalnya pinggangnya sakit atau yang paling gampang kan pinggangnya sakit, yang paling sering dirasakan oleh umat-umat yang bermeditasi. Nah ini sebuah ketidakpastian juga karena penyakit sakit itu sebuah sensasi yang akan nantinya juga hilang gitu. Kalau kita terlalu fokus pada sakit yang ada di meditasi ini, jadi meditasi akhirnya jadi mikir gitu, bukan bermeditasi yang sesungguhnya menjadi sebuah olahraga karena kita menahan sakit, bukan menyadari. Karena meditasi itu sebenarnya kan latihan untuk melepas dan menyadari bahwa segala sesuatu berkarakteristik tiga tersebut yang saya bahas tadi. Jadi setiap sensasi ataupun meskipun kita mencapai ketenangan yang biasanya dideskripsikan waktu guru-guru meditasi berbicara tentang meditasi, itu juga sebenarnya juga sebuah ketidakpastian. Jadi saat sensasi ketenangan atau sensasi pikiran yang melonjak-lonjak muncul, kita cuman hanya mengingatkan diri kita sendiri bahwa ini juga sebuah ketidakpastian. Dari renungan yang seperti itu, kita bisa akhirnya mengerti bahwa apa sih melepas dari meditasi itu sebenarnya juga menyadari bahwa segala sesuatunya itu tidak bisa ditahan gitu. Jadi kita akan melepas dengan natural dan bisa bermeditasi dengan apa yang Sang Buddha telah ajarkan. Jadi walaupun kita sudah mencapai ketenangan, sudah pernah mencapai ketenangan saat meditasi, saat bermeditasi lagi kita tidak boleh mencari ketenangan tersebut karena kita berarti beralih kepada pencarian ketenangan melalui meditasi. Padahal sebenarnya meditasi kan melepas bukan mencari ataupun mikir. Lebih parah kalau mikir. Karena kayak biasanya orang-orang awam kan, aduh nggak mau meditasi deh, karena pikiran saya tidak bisa dikondisikan dan tidak bisa dikendalikan. Tapi ini adalah sifat natural dari manusia karena mental ataupun pikiran yang tidak terlatih seperti sebuah monyet liar yang tidak bisa diam gitu. Kalau kita mengerti monyet itu apa dan sifat natural monyet itu apa, yaitu sifat natural dari mental yang tidak terlatih itu seperti apa, pengertian ini dan penyadaran waktu meditasi bisa membuat kita menyadari bahwa oh ini adalah pikiran yang tidak bisa terkendali, yang tidak bisa dikendalikan. Dan ini sebuah proses natural ataupun sebuah proses anicca juga sih sebenarnya, soalnya karena waktu meditasi kita juga akan merasakan ketenangan yang biasanya kita cari-cari. Dan ini akan terus naik turun sampai waktu kita bisa melihat segala sesuatu dengan apa adanya dan cuman fokus kepada nafas kita, nafas masuk dan nafas keluar. Yang ini sebenarnya yang bisa membuat kita tenang, bukan mencari sensasi-sensasi yang lain yang bisa dianggap palsu. Jadi ini adalah kebenaran universal, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Tapi apakah ini kebenaran yang hanya itu kebenaran yang disampaikan Sang Buddha? Karena kita bisa bertanya-tanya kan, misalnya deh paling gampang, sila pertama kan menganjurkan kita untuk berlatih tidak menyakiti ataupun membunuh makhluk lain. Tapi bila kita bila kita hanya mengerti anicca, dukkha, dan anatta, sebenarnya kita kan makhluk bukan apa-apa karena kita tidak ada intinya. Jadi mengapa kita harus menjaga ataupun mengasihi semua makhluk yang ada di alam semesta ini, kalaupun kita sendiri bukan apa-apa dan mereka juga bukan apa-apa. Jadi intinya kalau kita cuma memegang
kebenaran universal ini jadinya kayak agak sesat gitu karena kita jadi kayak kalau misalnya pembunuhan terjadi itu siapa yang dibunuh dan siapa yang membunuhkan kita kan juga nggak jadi kayak nggak ada yang terjadi karena hanya proses ya emang waktunya orang itu meninggal gitu kan. Makanya Sang Buddha juga membabarkan tentang kebenaran konvensional dan dua kebenaran ini seperti kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Jadi tanpa lambang negara dan tanpa tulisan harga itu sendiri, koin itu juga tidak berarti apa-apa. Jadi kebenaran konvensional juga sangat penting untuk kita mengerti dan kita sadari juga, karena hanya mengerti kebenaran universal akan membuat kita memegang ajaran yang terlalu ekstremis. Jadi jalan yang kita lalui melalui pembelajaran hanya kebenaran universal ini menjadi sebuah jalan yang bisa dianggap agak sesat. Karena kita tidak mengerti apa itu kebenaran konvensional yang Sang Buddha babarkan supaya kita bisa berhidup dengan tentram dan di sekeliling orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang dan makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita. Jadi kebenaran konvensional ini ditemukan oleh Sang Buddha karena kita hidup di sebuah dunia yang dikelilingi makhluk-makhluk lain gitu ya. Kalau misalnya mungkin kita menyendiri pun di hutan pasti ada makhluk-makhluk lain gitu. Jadi tanpa mengerti kebenaran konvensional ini kita akan berakibat melakukan karma buruk yang menghambat kita dari tujuan kita sebenarnya yaitu nibbana. Jadi kebenaran konvensional ini dibabarkan oleh Sang Buddha melalui sabda Owada Patimokkha namanya, dan ini dibabarkan waktu Magha Puja, waktu penerang yang 1250 Sangha mencapai kesucian arahat. Dan sebenarnya Owada Patimokkha itu agak panjang, saya nggak terlalu hafal bahasa palingnya, tapi intinya adalah Sang Buddha mengajarkan kita untuk berbuat baik, menghindari dari melakukan perbuatan jahat, dan membersihkan dan mengurangi kotoran batin kita melalui meditasi. Dan supaya kita mengerti apa yang buruk, apa yang baik dari karma buruk atau karma baik, kita harus memahami dan memegang 5 sila dengan sangat baik dan mengerti apa sila-sila tersebut. Jadi 5 sila ini sebenarnya juga bisa dibagi dengan sila aktif dan sila pasif. Dan umumnya kita mengerti bahwa umumnya kita mengerti sila pasif yaitu tidak membunuh, tidak mengambil apa yang bukan punya kita, tidak melakukan tindakan asusila, tidak berbohong, dan tidak mengkonsumsi makanan atau cairan yang membuat kita menurunkan kesadaran kita. Ini sebenarnya adalah sila-sila yang dianggap sila pasif karena kita menghindari melakukan perbuatan buruk. Tapi sebenarnya juga ada sila aktif, yaitu misalnya kalau sila pertama itu kita menjaga ataupun melestarikan dan menghargai kehidupan yang lain, kehidupan makhluk lain. Ini adalah contoh dari sila aktif. Yang kedua, kita menjaga barang-barang atau kepemilikan orang lain supaya tidak mengakibatkan penderitaan untuk mereka, dan seterusnya. Yang ketiga adalah menjaga, misalnya kalau kita sudah berkeluarga ataupun kalau sudah berkeluarga kita menjaga keharmonisan keluarga kita, ataupun kalau sama teman atau semua relationship yang kita punya dengan orang-orang lain ini kita jaga dengan benar supaya tidak
membuat kekacauan atau keributan yang tidak perlu. Yang keempat, kita bisa menjaga omongan kita supaya kita bisa bicara dengan halus, dengan sopan, mungkin menyemangati orang lain, memuji orang lain supaya bisa semangat hidup atau ya paling gampangnya membuat mereka bahagia. Dan yang terakhir, kita bisa menjaga makanan atau minuman yang kita konsumsi supaya kita mengkonsumsi dan makan atau minum yang sehat dan tidak merusak badan jasmani kita. Ini adalah contoh dari 5 sila yang aktif. Selanjutnya untuk mengkondisikan kita untuk selalu berbuat karma baik, kita juga harus memegang erat dan mengerti hukum karma yang natural yang kita sebagai umat Buddha harus sebaiknya misalnya kalau di agama-agama tetangga biasanya mereka mempercayai kepada Tuhan-Tuhan mereka sendiri, dan kalau di Buddhisme mungkin yang setara ini adalah kita mempercayai dan punya keyakinan yang sangat kuat kepada hukum karma ini. Jadi semua kesengsaraan yang kita alami, maupun itu fitnaan atau mungkin kita sakit atau kesengsaraan apapun, maupun itu penderitaan mental ataupun penderitaan fisik, ini sebenarnya adalah hasil dari karma buruk yang kita lakukan di masa lalu, maupun di kehidupan ini ataupun di kehidupan yang lalu. Jadi kita dengan mengerti hukum karma ini, yaitu semua perbuatan buruk akan menghasilkan dan kita akan menuai hasil dari karma buruk itu, yaitu kesengsaraan untuk kita sendiri. Kita jadi kayak nggak akan menyalahkan orang lain kalau kita sedang mengalami sebuah penderitaan atau kesengsaraan apapun, yaitu mungkin kita sakit atau jatuh karena tidak sengaja didorong orang lain, ataupun dengan sengaja pun itu tetap hasil dari karma buruk kita sendiri, bukan karena orang lain. Jadi dengan mengerti ini kita tidak akan menyalahkan orang lain tapi kita akan selalu introspeksi, akan selalu merenungkan dan bertanya-tanya apa sih yang saya harus lakukan supaya tidak akan mengalami penderitaan ini lagi. Jadi kita akan mengalami sebuah sensasi yang tenang dan tidak akan marah gitu waktu kita mengalami sebuah penderitaan. Jadi kita akan terus maju sebagai manusia dan terus mau berbuat baik karena kita akan dengan perbuatan baik ini, dengan menanam parami-parami, kita akan juga akan menghasilkan sebuah kebahagiaan atau hasil dari karma baik yang menguntungkan untuk diri kita sendiri di kehidupan ini ataupun di kehidupan yang masa depan. Jadi menghindari berbuat buruk akan mengurangi penderitaan yang akan kita alami di masa depan ataupun sekarang juga. Dan yang terakhir adalah membersihkan dan mengikis kotoran batin dan membersihkan pikiran kita supaya jernih dan mengasah kesadaran melalui meditasi. Ini juga sangat penting karena kita akan menyadari sebelum kita melakukan sesuatu, kita akan menyadari bahwa apakah perbuatan ini merupai karma buruk atau karma baik. Dan karma ini sebenarnya diartikan perbuatan, bukan nasib. Karma adalah perbuatan, karma buruk adalah perbuatan buruk. Karma baik adalah perbuatan baik.
Jadi melalui meditasi kita akan menyadari sebelum kita melakukan sesuatu, maupun itu sekecil misalnya membentak atau berbicara sesuatu yang berasal dari kebencian, itu sebenarnya sudah adalah bentukan dari karma buruk. Jadi apapun yang kita lakukan karena kebencian, maupun itu marah ataupun kita berdana tapi niatnya benci, itu juga sebenarnya karma buruk. Jadi dengan penyadaran bahwa oh ini sebenarnya perbuatan ini dari asalnya dari kebencian, oh ya kita sadarin itu dan kita tahu bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang buruk. Jadi kita tidak akan melakukannya karena takut akan berbuat jahat. Jadi meditasi itu sangat penting, tidak hanya untuk kesehatan dan ketenangan mental kita, tidak juga untuk hanya melihat apapun dengan adanya dan melepas kemelekatan dari apa yang kita punya sesuai dengan kebenaran universal, tapi juga menyadari dan sadar setiap saat bahwa semua perbuatan yang kita lakukan itu adalah berawal dari niat yang baik, bukan niat yang buruk ataupun niat dari kebencian. Jadi kebenaran konvensional ini perlu kita yakini dengan benar-benar juga, karena kita dengan melakukan atau meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang benar, kita akan terus fokus dalam membuat perbuatan baik dan menghasilkan karma-karma baik nantinya. Jadi kita menjauhi dari kebencian dan melalui pengikisan kotoran batin yang kita punya. Jadi kita harus setiap harinya menyadari dan melatih meditasi, maupun itu meditasi formal ataupun meditasi melalui menyadari bahwa apapun yang kita perbuati berawal dari niat baik, itu sudah cukup melatih kita untuk menjalani jalan kebenaran ini. Jadi intinya kita harus mengetahui dua sisi dari kebenaran ini, yaitu kebenaran universal dan kebenaran konvensional, karena menjadi seorang yang ekstremis dalam suatu kebenaran maupun itu konvensional atau universal akan membawa kita ke jalan yang salah. Jadi karena kita hidup sebagai manusia di lingkungan yang bersama makhluk-makhluk lain, kita juga harus menjaga perbuatan kita dan mengenal kebenaran konvensional ini. Dan untuk melepas kemelekatan dan kesengsaraan yang kita mungkin alami sehari-harinya, kita harus menyadari dan memegang kebenaran universal, yaitu anicca, dukkha, dan anatta, dan melihat semuanya, apapun itu, maupun orang-orang terdekat kita, keluarga, teman, orang-orang yang membenci kita, orang yang kita benci, barang-barang yang kita punya, segala sesuatu ini adalah berkat karakteristik anicca, dukkha, dan anatta. Jadi tidak ada yang kekal dan tidak ada yang bisa ditahan, dan tidak ada yang sebenarnya ada intinya. Ya, jadi mengetahui dua kebenaran ini, saya harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekali bisa menjalani kehidupan dengan memegang dua kebenaran ini. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain? Yang di dalam masalah, kalau mau bertanya bisa mengangkat tangan. Bagi yang di Zoom bisa mengetikkan di kolom komentar atau open mic langsung juga boleh.
Ini sudah masuk dari Zoom, dari Desi Y. Halo Yuvander, seperti yang kita tahu, meditasi pasti punya banyak manfaat. Tapi menurut pengalaman kamu, apa manfaat meditasi di dalam kehidupan kamu sendiri? Ini sebenarnya pertanyaan yang selalu ditanyai oleh orang yang mau bermeditasi. Apa sih manfaatnya meditasi? Sebenarnya banyak sekali. Yang kita tahu dari teori-teori dari Buddhisme adalah yang paling jelas adalah mengasah kesadaran yang kita punya untuk yang tadi itu menyadari bahwa kita akan selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk. Dan juga meditasi melepas kemelekatan dan mengurangi kotoran batin yang kita punya, sehingga kita melepas kemelekatan ataupun niat-niat yang berasal dari kebencian. Tapi untuk memulai meditasi itu sendiri, kita tidak boleh fokus akan manfaat dari meditasi, karena akhirnya kita akan bertanya-tanya dan terus mencari manfaat dari meditasi itu sendiri, dan ini menjauhkan kita dari meditasi yang benar. Jadi meditasi itu cukup hanya melepas dan tidak memikirkan apapun yang lain, dan nantinya kita akan secara natural mengalami manfaat dari meditasi itu sendiri di kehidupan sehari-harinya. Jadi, tapi untuk saya sendiri, meditasi mengurangi yang nyata dan bisa terlihat langsung. Meditasi mengurangi kecemasan, mengurangi kebencian, ya kotoran-kotoran batin yang biasanya kita sebagai manusia mengalami. Tapi untuk memulai meditasi itu sendiri, kita tidak boleh terpaku akan manfaat dari meditasi, karena ini akan membuat kita terus mencari dan mencari dan mencari, dan ini akan membuat kita tidak termotivasi untuk meditasi, karena kita terpaku dengan pertanyaan, kenapa saya tidak merasakan ketenangan yang saya cari ataupun pengikisan kotoran batin yang saya cari. Jadi pokoknya kita yakin bahwa meditasi itu bermanfaat buat kita sendiri, dan itu sudah cukup untuk menjadi motivasi untuk kita bermeditasi. Jadi manfaat yang lain-lain kita akan menyadari dengan sendirinya melalui apa yang kita rasakan atau kita alami di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Kalau masih belum, saya lanjut lagi dari Halo Yuvan, Halo, Ai. terima kasih ya, bagus Ya, sekali. sama-sama. Ini kan damanya bagus tadi, cuma itu di kehidupan sehari-hari Yuvan, ingin tahu aja setelah mengenal dhamma gini apa yang menjalaninya seperti bagaimana antara dhamma dan real life gitu. Ya, jadi saya sebenarnya inspirasi untuk membabarkan Dhamma ini karena saya sempat berbincang dengan Bante Dhammadiro, kalau tahu, di Ngandat 2 hari, dan kita berbincang tentang anicca, dukkha, dan anatta tersebut. Tapi awalnya cuma di situ aja, dan menurut Yuvan, oh ya ini adalah kayak penembusan dan pencerahan yang kayak begitu, yang baru gitu buat Yuvan kan. Tapi dalam masa-masa keseharian Yuvan sendiri, dengan mengenal anicca, dukkha, dan anatta, kemelekatan kita sendiri atas semua yang kita miliki dan yang kita anggap kita miliki itu lepas gitu kemelekatannya. Jadi otomatis dengan pelepasan kemelekatan ini kita mengurangi penderitaan kita sendiri. Misalnya kita mau, dalam konteks kehidupan saya
ingin banget sembuh lagi gitu kan. Tapi ini adalah sebuah ketidakpastian juga gitu kan. Ya, yang penting kita berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mencari cara supaya kita sembuh atau mencari cara untuk supaya kita bahagia. Tapi dengan konsep Anicca Dukkha Anatta kita juga mengerti bahwa kesembuhan atau apapun yang kita inginkan di kehidupan ini tidak pasti. Jadi mengerti dan tahu bahwa ini adalah sesuatu yang natural, melepaskan kemelekatan atau keterikatan emosi yang kita punyai untuk apapun yang kita maui di kehidupan ini. Jadi sebenarnya yang terkenal dari Ajahn Brahm itu kan all is well itu kan ya. Itu sebenarnya adalah kita mengerti bahwa semua adalah berkarakteristik Anicca Dukkha Anatta. Jadi apapun yang terjadi kita nggak apa-apa gitu. Maupun sembuh atau nggak sembuh, maupun bahagia atau enggak, itu kan tidak pasti. Jadi kita fokus hanya dengan sekarang apa yang kita bisa lakukan, karena apapun yang di depan, melampaui itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Dan ya itu dari kebenaran universal sendiri. Tapi dengan kebenaran konvensional, dengan menjaga sila dan memperbanyak karma baik dan mengurangi karma buruk, hidup terasa lebih tenang sih ya. Karena kita hanya fokus untuk selalu mengasah kesabaran dan mencari cara supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari sekarang. Jadi karena otomatis kita mengurangi perbuatan buruk, jadi kita juga yang kita terima adalah kesengsaraan yang lebih nggak menderita gitu. Ya, mungkin kita meskipun kita menjaga sila sekarang, kita pasti akan mengalami perbuatan buruk. Tapi itu sebenarnya statement yang juga nggak pasti kan. Mana saya tahu kapan saya menderita. Jadi konsep pemikiran seperti ini adalah sebenarnya yang kita cari-cari sebagai orang Buddha gitu. Sebuah pemikiran dan mindset yang membawakan kedamaian untuk kita sendiri. Jadi terus saja berbuat baik dan mengurangi perbuatan buruk. Karena perbuatan baik itu juga bisa membantu kita saat penderitaan datang. Ya, ya sekian. Terima kasih. Apa ada lagi dari Tamasala? Ini ada satu lagi dari Zoom, dari Saudara Alvino. Izin bertanya, bagaimana Saudara Yufan dalam keseharian, terutama dalam kehidupan di lingkungan yang mungkin memiliki situasi berbeda, seperti di luar negeri, akan ditemukan hal-hal tidak terduga dan selalu berubah. Anicca Dukkha Anatta. Mungkin ada sedikit cerita pengalaman dalam menghadapi perubahan tersebut dan bagaimana berdamai dan hal apa yang dilakukan pada situasi tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya sudah menjawab pertanyaan itu sendiri karena pertanyaannya kan bagaimana kita menerima dan menghadapi sesuatu yang tidak terduga dan tidak pasti yang berkarakteristik Anicca Dukkha Anatta. Ya, jawaban gampangnya adalah ya udah dimengerti aja, diterima aja bahwa semua itu ternyata adalah sebuah yang berkarakteristik Anicca Dukkha Anatta ini. Jadi apapun yang tidak terduga dan apapun yang tidak pasti yang kita alami adalah sesuatu yang natural. Kita menganggap sesuatu tidak terduga karena kita menduga-duga bahwa ini adalah sesuatu yang kita alami sehari-harinya. Oh, kita terbiasa dengan mungkin lingkungan yang kalau di Indonesia kan sangat ramah gitu ya. Oh, kita terbiasa dengan ini. Ya udah, kalau kita ke luar negeri dan mengalami sesuatu yang tidak terduga adalah karena kita telah menduga-duga dan telah
memegang lingkungan yang nyaman untuk kita sendiri. Jadi caranya adalah tidak mempunyai ekspektasi dan membaur dengan sesuai dengan aturan-aturan atau budaya di luar itu sendiri. Sepertinya mungkin kalau saya pengalaman saya sendiri di luar negeri itu orang-orangnya lebih nggak suka diganggu gitu. Jadi misalnya kalau di Indonesia kan kalau misalnya orang mau dibantu ya udah kita bantu aja, orangnya juga nggak apa-apa. Oh ya terima kasih gitu kan. Tapi kalau di luar harus berhati-hati karena orang meskipun susah tidak pasti mau dibantu gitu. Jadi kita harus belajar mengikuti budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan orang di situ untuk bisa membaur gitu. Dan yang penting adalah makanya Buddha mengajarkan Owada Paktimokkha untuk supaya kita bisa dimanapun kita berada di lingkungan yang kita tahu ya atau kita tidak terbiasa, pokoknya kalau kita melakukan perbuatan baik, menghindari perbuatan buruk dan berlatih meditasi terus untuk supaya kita mengikis kotoran batin, otomatis kita akan bisa berbaur dan bisa mencari apa yang kita harus lakukan itu dengan sendiri, meskipun kita tidak tahu, karena perbuatan ini dan menghindari perbuatan buruk akan selalu menuntun kita ke jalan yang lebih baik dan lebih benar. Jadi apapun yang terjadi di lingkungan tersebut tidak akan berefek samping yang buruk kepada kita. Jadi untuk menjawab pertanyaannya ya ketahui dan menerimalah bahwa semuanya itu tidak kekal, tidak akan pasti berubah, tidak ada yang bisa kita duga karena kita menduga itu sudah sebuah ekspektasi yang melanggar kebenaran ketidakpastian. Jadi asal kita menjaga dan mengetahui kebenaran universal ini dan juga menjaga sila, pasti aman kok dimanapun kita berada. Sekian, terima kasih. Mungkin ada lagi dari Dhammasalah. Masuk belum ada. Kita lanjut dari Zoom. Bagaimana pengalaman Yufan memahami sakit yang pernah dialami? Ini dari Saudara Thomas. Ya, saya sempat sakit berat lah ya anggapannya tahun lalu. Dan itu yang membuat saya mendalami Dhamma sebenarnya. Jadi waktu sebelum sakit saya kasarannya tidak ada pegangan hidup. Dan apapun yang saya alami ataupun cara saya menerima penyakit saya waktu itu saya sekarang sadar tidaklah sesuai dengan Dhamma karena oh ya udah sakit tuh ya saya tahu sakit itu pasti akan datang pada akhirnya, tapi dengan cara penerimaan yang benar setelah mendengarkan Dhamma sangat berbeda gitu karena kita biasanya kalau sakit kalau tidak dengan pikiran yang tidak terlatih kita akan kenapa sih saya sakit, kenapa sih itu ini. Banyak yang dipikirkan dan yang jadi simpel aja lah karena kita lahir sudah dicengkram oleh penyakit, sudah dicengkram oleh kematian. Dan kita sakit itu adalah apalagi sakit berat adalah hasil dari karma buruk yang kita lakukan di masa lalu ataupun di masa ini yang kita tidak tahu pastinya. Tapi dengan penerimaan, oh ini adalah hasil dari karma buruk yang saya lakukan di masa lalu. Ya udah, jadi kayak menerima aja kalau saya sakit gitu. Nggak perlu, oh ini gara-gara saya diajak gym sama teman saya. Kalau mungkin saya tidak nge-gym, saya tidak akan melalui penyakit ini. Tapi sebenarnya ya apalagi dengan penyakit saya ya pasti akan sakit dalam waktunya dan waktunya sudah matang tahun lalu. Jadi dengan penerimaan bahwa ini adalah hasil dari karma buruk yang saya punyai dan ketidakterikatan
kepada badan saya sendiri itu bisa batin yang kita punyai akan menjadi tenang walaupun badan yang kita jasmani atau badan yang kita punyai sakit. Sebenarnya ada suta, saya lupa namanya, tapi kalau diartikan di bahasa Indonesia itu suta ular. Itu menjelaskan bahwa ada 4 jenis elemen dari manusia yang ditemukan Sang Buddha, yaitu api, air, tanah, dan air. Api, angin, tanah, dan air. Dan 4 ular tersebut akan, jadi sedikit cerita deh. Jadi ada raja mempunyai 4 ular yang berbisa dan berbahaya. Dan dia mencari seorang dengan bayaran yang sangat besar untuk merawat, mengasih makan, dan memandikan ular-ular tersebut dengan rutin dan baik, supaya tidak, dan peringatannya adalah bila tidak dirawat dengan baik, ular ini akan membunuh orang yang menjaga itu. Jadi ini diibaratkan dengan 4 elemen yang kita punya, yaitu air, tanah, api, dan angin. Dan pada waktunya ular tersebut akan pasti menggigit kita sendiri, yaitu berarti misalnya kalau kita masuk angin lah ya, anggapannya orang Indonesia, itu berarti ya ular angin itu sedang menggigit kita. Dan ini adalah proses natural, kita mempunyai badan yang sangat rapuh sih sebenarnya, kapanpun bisa sakit. Jadi dengan penerimaan bahwa ini adalah sesuatu proses yang natural, yang wajar, dan penerimaan bahwa ini adalah hasil dari karma buruk yang saya punyai dari masa lalu, kita jadi ya menerima penyakit dengan sewajarnya, dan batin tidak akan mencari-cari cara untuk menyalahkan orang lain ataupun mengeluarkan kebencian dari kita sendiri. Begitu. Terima kasih. Mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi ya? Iya. Kita ya anumodana untuk saudara Yuvander untuk sharing damanya hari ini. Semoga membawa pengetahuan baru dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sabi sata pantu sukitata. Sadu, 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 sadu. sadu. Untuk pengumuman, minggu depan ada perayaan Dhammasanti Waisak, akan dihadiri oleh 2 samanera, Samanera Waradiro dan Samanera Karunawaso. Acara akan dimulai jam 9 sampai jam 2. Rangkaian acaranya yang pertama kebaktian bersama, Fangseng. Untuk yang ingin berdana Fangseng bisa menghubungi saudara Meta. Untuk menutup puja bakti hari ini, kita membacakan Patidana, bisa dibuka di halaman 122. Handamayang Patidanang Karomase Punya Sidani Katasa Yana Nyani Kata Nime Te Sanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka
Ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino sata titanti lokasming te buma catuyo nika pance kaca kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwedayung ayadina napunyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukaciwino kema padan capapontu desa sasijatang subah. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata, dibuka halaman 23. Arahang sama sambudo bagawa. Budang bagawantang abiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah puja bakti hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Satihantu Namo Buddhaya.